Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ahmad, ketua kelas ya. Ahmad boleh minta tolong dipimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa kita semua selalu diberikan kefahaman dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Nadifah Kartika hadir ya. Naila Bunga Kalingga hadir ya, hadir. Nabila hadir ya. Joko sakit ya. Fadia hadir ya. Ahmad hadir ya. Kita doakan semoga Joko cepat sembuh agar bisa belajar bersama lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu tidak ya, hari ini kita ingin membahas tentang apa? Ya, jadi kita membahas tentang pengertian, hukum dan syarat-syarat sholat Jumat. Ada yang tahu tidak ya apa itu sholat Jumat? Nabila tahu apa itu sholat Jumat? Ya, jadi sholat Jumat ini merupakan ibadah yang dilaksanakan seminggu sekali. Tepatnya pada hari Jumat di waktu zuhur. Ya. Jadi, sholat ini berfungsi sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Jadi, seseorang yang telah mengerjakan sholat Jumat, maka gugurlah kewajibannya mengerjakan sholat zuhur ya. Jadi sholat Jumat ini dilaksanakan pada hari Jumat yaumul jumu'ah ya, di waktu sholat zuhur ya. Ingat-ingat ya, di waktu sholat zuhur di hari Jumat seminggu sekali dilakukannya ya. Jadi dilaksanakannya ini dengan 2 khutbah dan 2 rakaat sesudah khutbah. Sholat Jumat, ada yang tahu tidak ya hukumnya itu apa? Ya, jadi hukum sholat Jumat ini fardu ain. Artinya ini apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada yang tahu artinya apa? Ya, Ibu bacakan ya. Jadi artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat
Allah. Ya, jadi harus bersegeralah nih jika sudah memasuki waktu zuhur. Ya. Dan apa? Dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat 9. Ya. Jadi melaksanakan sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim ya, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Jadi 4 golongan ini tidak boleh sholat Jumat. Apa aja tadi? Ada hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit ya. Jadi tadi hukum sholat Jumat ini diantara kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini adalah apa tadi? Sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat secara berjamaah ya. Berjamaah ya, tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, yang didahului oleh apa? 2 khutbah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini pengganti dari sholat zuhur ya, yang tadi ibu bilang ya, pada hari Jumat, sehingga apa tadi? Yang telah melaksanakan sholat Jumat tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur ya. Baik, jadi hukum sholat Jumat ini adalah fardu ain bagi muslim laki-laki. Ini berarti bahwa setiap muslim laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat wajib yang tadi sudah ibu jelasin ya, maka harus melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi kesimpulannya ini bisa diambil dari firman yang tadi telah dibacakan, surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Nanti dihafalin ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang tadi membahas tentang sholat Jumat ya. Oke, good. Mari sekarang kita memasuki syarat-syarat sholat Jumat. Ada yang tahu syarat-syaratnya apa aja? Ya, kita bahas ya satu persatu. Jadi syarat ini, syarat adalah sesuatu tempat tergantung sahnya sholat, namun bukan dari bagian kegiatan sholat. Ya, gitu ya. Jadi pembahasan syarat lebih utama didahulukan daripada pembahasan rukun. Begitu pula dengan sholat Jumat. Begitu pula dengan sholat Jumat harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Syarat sholat Jumat ini dibagi menjadi 2. Ada yang tahu, Nadifah? Sholat Jumat itu dibagi menjadi 2. Ada apa aja? Ada syarat wajib sholat Jumat, dan juga ada syarat sah sholat Jumat ya. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi ketika melaksanakan sholat Jumat. Jika tidak terpenuhi, maka sholat Jumat ini yang dilakukan ini menjadi tidak sah ya. Oke, kita akan membahas tentang syarat wajib sholat Jumat dulu ya. Jadi syarat wajib sholat Jumat ini, syarat wajib terdiri atas, yang pertama, ada yang tahu? Betul, yang pertama ini harus beragama Islam ya. Jadi wajib bagi yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam maka tidak boleh ya. Yang kedua,
balik. Artinya tidak wajib bagi anak-anak. Balik ini berarti dia dewasa ya. Berarti sudah dewasa. Yang ketiga, ada yang tahu? Berakal sehat ya. Berakal sehat. Akalnya harus sehat atau tidak gila ya. Maka harus wajib sholat Jumat. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Rufi'al qalamu an salasati anil majnuni hatta yafiqa wa anin na'ima hatta yastaiqidha wa anis sabi hatta yahtalima. Nah, artinya ini telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar atau ia sudah sembuh ya, dari gila tersebut. Terus orang tidur hingga ia bangun, dan anak-anak kecil hingga ia balik. Jadi anak-anak yang belum balik, gak apa-apa jika ia tidak sholat Jumat ya. Jika sudah balik atau dewasa, maka wajib sholat Jumat ya. Yang keempat ini apa? Laki yang merdeka. Artinya yang merdeka bukan hamba sahaya. Jadi bagi laki-laki yang merdeka ini atau bukan hamba sahaya, maka wajib apa? Wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan bagi perempuan itu tidak wajib ya. Bagi perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Tariqa bani Syihab anin Nabi SAW ya, qala al-jumu'atu ala kulli muslim. Al-jum'atu ala kulli muslim fi jama'ati ila arba'ah qad mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun ya. Rawahu Abu Daud wal Hakim ya. Ada yang tahu artinya apa? Artinya itu dari Tariq bin Syihab dari Nabi SAW bersabda, Sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam atau Muslim ya, secara berjamaah, kecuali empat golongan yang tadi tuh: hamba sahaya, wanita atau perempuan ya, anak-anak yang belum balik ya, masih kecil-kecil gitu ya, masih anak-anak, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim ya. Yang kelima ini sehat ya. Jadi yang kelima ini sehat. Bagi orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat ya. Jadi kalau sehat dia, maka wajib sholat Jumat. Keterangannya ini sesuai dengan dalil yang tadi sudah dibacakan ya. Nah, yang keenam ini apa sih? Penduduk tetap ya, bukan musafir ya. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat bagi orang yang sedang berpergian atau musafir ya. Jadi nggak wajib ya jika dia musafir. Yang ketujuh, ada yang tahu apa? Tidak ada halangan
yang mencegahnya untuk menghadiri sholat Jumat tersebut ya. Ya, orang yang memiliki uzur ada keringanan tidak menghadiri sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Misalnya ini apa? Hujan deras atau angin topan yang secara terus-menerus gitu kan. Atau ada kezaliman yang dikhawatirkannya atau harus menggugurkan suatu kewajiban yang tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya gitu ya. Dan sebagainya. Baik, di sini yang kedua ini ada syarat sah sholat Jumat. Kalau yang tadi syarat wajib ya, syarat wajib sholat Jumat tadi sudah. Sekarang kita membahas tentang syarat sah sholat Jumat. Sebelum kita memasuki syarat sah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjut ya. Syarat sah sholat Jumat ini meliputi 1. Diadakan di daerah permukiman. Maksudnya ini dilaksanakan di daerah yang penduduknya apa tadi? Menetap. Jadi dia menetap, yang telah dijadikan tempat tinggal. Ya. Baik di kota-kota maupun di mana? Maupun di kampung-kampung juga boleh ya. Di kota ataupun di kampung, yang penting dia ini menetap ya. Maka tidak sah melaksanakan sholat Jumat di mana? Di ladang-ladang ya. Ladang-ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu ya. Jadi nggak boleh ya di ladang-ladang atau hanya sementara waktu saja. Jadi harus menetap ya syarat sahnya ini. Jadi di masa Rasulullah ini sahabat sholat Jumat ini tidak pernah didirikan selain di daerah yang penduduknya ini menetap. Jadi pada masa Rasulullah pun dia sholat Jumat menetap, penduduknya menetap ya, tidak singkat ya. Jadi dia terus-menerus tinggal di situ. Yang kedua ini apa? Berjamaah. Alasannya karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ini tidak pernah dilaksanakan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau sholat Jumat pada masa Rasulullah pun paling sedikit 40 orang ya, 40 orang laki-laki dewasa ya. Jadi ulama lain mengatakan lebih dari 40 ya, pokoknya 40 lebih ya pada masa Rasulullah pun. Jadi harus dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Yang ketiga ini dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Anasin kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli al-jumu'atu jainun tawakku syams ya. Jadi ada yang tahu artinya apa ya? Artinya ini dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat ini ketika matahari telah tergelincir ya. Jadi pada saat masuk zuhur ya, pada saat matahari telah tergelincir, jadi telah memasuki waktu zuhur ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat ini ada yang tahu? Hendaklah didahului dengan apa tadi? Dua khutbah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
An Ibni Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhtibu yaumul jumu'ah qama tibitaini yajlisu bainahuma rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, jadi ada yang tahu artinya apa? Jadi artinya itu ialah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri, dan beliau duduk di antara dua khutbah itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Ingat ya, jika telah tiba waktu sholat, maka apa tadi? Hendaklah bersegeralah menuju masjid dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang menanyakan. Ya, ibu akan tanyakan satu-satu ya. Nabila, apa pengertian sholat Jumat? Ya. Oke, betul. Sekarang Nadifah, sholat Jumat itu ada berapa rakaat? Iya, betul. Ingat ya, sholat Jumat itu 2 rakaat ya. Dilakukan pada hari Jumat ya, yaumul jumu'ah. Coba syarat wajib sholat itu ada apa aja sih, Bunga? Iya, betul. Iya. Oke. Jangan lupa nanti ayat-ayat yang tadi Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dihafalin ya. Yang belum ibu tanya siapa? Fadia, syarat sahnya apa Fadia? Iya. Oke. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudah habis waktunya. Akan kita lanjut pembahasan selanjutnya di pekan depan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan agar kita bisa belajar bersama-sama menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf jika ibu ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, harus dihafal ayat-ayat yang tadi tentang membahas tentang sholat Jumat. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Baik, ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.